Oke, oke guys, hari ini kita akan buat Jaiden ya. Khusus si siapa tuh? Bella. Bella, siapa Jeso? Oke, oke kita buat untuk si Jeso nih. Nah, entah aku buat siapa dulu. Nih apa enggak? Ini agak aku buang salah satu lah kalau bisa. Tapi salah satunya aku nggak bisa. Usah sombong nih, aku buang. Aku buang susah sombong ini. Siapa gue juga membutuhkan dia. Jaiden ya? Bentar, bentar. Ah, bentar, sabar, sabar. Maaf saya maaf kalau gua maaf banget. Yuk. Musiknya yang dewe sih, tapi nanti ku coba. Oke, ada masalah. Kita si Jaiden itu bagaimana ya? Dan oh ya, start tambah lagi kan untuk bagian voting kan, postingku. Iya, ini kalian akan diminta untuk ini salah satu antara yang ini tidak nih sudah dibaca dulu. Kalau bisa nih, aku mau nyanyikan yang dekat studio tadi, ini dia. Nah, itu bagaimana? Untuk lagunya mana tuh? Ah, yang nih, yang ini. Kat saja situ. Itu bagaimana cara nyanyinya? Mau nyanyi aku nyanyi mau TV yang delete alias wajahnya alias tetap pada apa tuh limitation ya? Ya, tetap pada ya batas kewajaran lah. Dan agak yang delay yang intinya jangan tahu gila ya, biasa saja namun sedikit ada kesan yang delay tapi di bawah kendali yang masuk seperti ini. Saya bisa nyanyi netro namun ada kesan yang delay sedikit, ku tekan ada kesan yang delay di durasi waktu lagu tertentu tapi tetap di bawah kendali, tenang aja, santai aja berarti. Tapi juga ada nyanyinya tipe yang delay juga, namun atau cuman atau tetapi jangan sampai gila, jadi gila ya. Ya itu maksud seperti ada hubungannya nih sama. Ya itu seperti aku nyanyinya sedikit ya, pokoknya dia juga tapi nggak terlalu gila, santai aja. Soalnya di penekanannya yang bagiannya dari keras itu akhirnya selalu sangat monoton lah ya, selalu sangat menonjol. Oke? Karena suaranya terlalu yang dari aku juga ikutan dengan lagunya. Yuk, ini kan Jaiden ya. To the crowd, every step that your voice is calling loud. Spinning stars inside my head, I can't escape your smile. One look from you and I'm lost for a while. Every second, every breath, all I see is you, nothing else. If this feeling's crazy, then let it be, 'cause you're the only world for me. Love me, only me. Heartbeat racing endlessly. Yandere kawaii, sweet and wild. I'll stay by your side, your loyal child. Crazy for you, but cute and bright. Holding your hand through day and night. Love me, can't you see you're my one and only destiny? Bubblegum skies and electric sound, your name echoes all around. Sticky notes and midnight calls, your shadow dances on my walls. Every message, every sign tells me that your heart is mine. If the world fades into blue, I'll paint it pink, just me and you. Love me, only me. Heartbeat racing endlessly. Yandere kawaii, sweet and wild. Forever yours, your devoted child. Crazy for you, but soft inside. I'll be your spark, your guiding light. Love me, stay with me, locked in our fantasy.
belakang. Untuk membahas lagi. Kamu udah kepanggil. Matanya apa ya? Jailin tuh enggak ada kata-kata. Let go. Wah, kok bisa ketemu Ted ya, tapi kan Jailin enggak tahu kan. Mata-matanya apa? Oh, nggak boleh tahu mana matanya, kata ketutupan. Ini bingung. Antara biru atau kuning ya? Aduh, Jailin ini. Tadi kan warna apa tuh? Tata, aku cari. Ini salah satu video ada Jailin. Nah. Salah satunya ada Jailin. Itu siapa tuh? Jailin ya? Nah, itu Jailin. Aku coba lagu post aja. Aku copyright lagunya, aku post. Oh bukan. Mana Jailin tuh? Aku bisa lihat kan, aku kecil tulisannya. Ada aja beda Jesu seperti itu. Si Jailin. Tapi cuman Jailinnya mana? Coba takut lagi. Post dulu. Ketemu matanya itu apa, Wan? Ketemu si Jailin Nadia. Oh, matanya agak pink. Oh, warna pink rupanya. Pantas aku bisa lihat. Oke, Jailin lebih feminim ya. Cuman matanya warna apa tuh? Oh, sedikit tebal. Gak terbatas pada warna yang nggak terbatas. On my wall. Entah. How do you smile? Oke. Besar atau kecil? Love me. Let's see. We don't know the God that chance. Jadi susah diikuti. Guys, oke. Sejak dulu gue kasih gacha dulu bentar. Sampai gue dipes ya, fokus saja. Sepatunya apa? Ada si Jesse itu, gue kasih dulu Jesse ke tanpa siapapun. Coba aja. Enggak, jadi teman dia juga, tapi Jailin yang mana? Bentar. Sekarang aku cari. Jailin itu mana? Oh ya, bisa di story. Bukan di story aja. Oh ya, ini dong. Bentar. Pause lagi, gak takut copy. Nah, di video ini si Jailin gak ada. Masa Jailin tuh yang mana? Ini loh. Jailin. Nah, kan nggak ada. Akhirnya aku cari dulu bentar. Biasanya di situ di salah satu ada ngetet dia, tapi cuman yang mana? Jailin tuh memang nggak ada tet ya. Agar sih nanti aku tanyain dia kalau bisa. Aku bingung yang mana. Aduh. Bentar, Jailin ini bagaimana? Setannya. Kok muslimat? Oh ya, apa?
itu Jason siapa tuh Jaden dah ketemu, pokoknya ada si Jaden lah. Aduh, ceroboh, dasar ceroboh. Aku lupa kenapa aku belum tahu detailnya. Aku ceroboh, maaf aku yang kikit. Aku belum kikit. Nanti ini aku ganti temanku juga. Kasihan banget. Sebenarnya si Jason ya, now I'm running to the crowd. Every song that I remember, your voice is calling loud. Speaking start inside my head, I can't escape your smile. One look from you and I'm lost for a while. Every second, every breath, all I see is you. Nothing else. If this feels crazy, then let it be. You're the only world for me. Kebalik. Warnanya bagaimana? Enggak peka. Oh, bagaimana? Oh, yang sabar, bentar. Oh, dikit tengah. Bentar, dikit tengah. Oh, iya. Oh, ya, betul. Sama mereka berdua. Aduh. Kasihan kalau Jesus tidak ada siapa tuh. Jadi tantangan tadi sebenarnya kali ketutup si Jesus. Oh, tantangan pasnya ini pas. Iya, takut tuh. Oh, ya Allah, apa tuh pasan? Sepatunya? Oh, ini. Coba ya kita bilang. Tapi agak sepatunya kecil deh. Satu kecil. Warna-warnanya apa sih? Bentar si Jadin tuh bagus Jadin. Dia aku mandi gua minta kayak dia topi, setot kopi. Kira ice. I lost for a while. Every second, every breath, all I see is you, nothing else. If this feeling's crazy, then let it be, 'cause you're the only one for me. Love me, only me. What do you think of? Heartbeat racing endlessly. You make a way. I'll stay by your side, your loyal child. Crazy for you, but cute and right. Holding your hand through day and night. Love me, can't you see you're my one and only destiny? Bubblegum skies and electric sound, your name echoes all around. Sticky notes and midnight calls, your shadow dances on my walls. Every message, every sign tells me that your heart is mine. Ikut dia masih kita ada meski untuk peminim lah, nggak besar.
Jaden, kaca cinta, peduli. Boys itu teman ya? Walaupun umurnya aku gak tahu. USA kah? USK itu USK itu bu siapa itu sih USK? Apa dia satu tempat dengannya? Kalau itu pribadi. Kalau itu aku gak tahu juga. Doki doki hati look on you tonight. Kira kira eyes, you're my only light. You may do this with me, huh? Still scarlet in the dreams I'm running to the ground. Every sound reminds me that your voice is calling loud. Spinning stars inside my head. Can't escape your smile. One look from you and I'm lost for a while. Every second, every breath, all I see is you, nothing else. If this feeling's crazy, then let it be, 'cause you're the only world for me. Love me, only me. Heartbeat racing endlessly. Yander kawaii, spinning wild. I'll stay by your side, your loyal child. Crazy for you, but cute and bright. Holding your hand through day and night. Love me, destiny. Oh, yang bibir itu udah ganti aduh, maaf banget. Tapi gue bilang isi body paint ganti dengan Dora ya. Ya sama rambut sih. Masa gini? Oh, jam sekolah kan itu gimana? Jangan di olahraga ya? Oke, kita di sini aja. Hah? Tema sekolah. Janganlah. Ini tema rumah, di rumah aja. Di rumah aja. Rumah aja. Itu di teman-teman kan. Aduh. Masih itu set juga guys. Terus nggak usah. Lu apikan dulu. My phone holds against you. Apa sih? Deket. Okay. Doki don't let go. Cukup musiknya. Yandere kawai lagunya tunggu Yandere. Enggak. Udah. Pelukan dulu gua tuh. Jangan ciuman tolong. Enak nyamannya ciuman jangan. Tapi kalau untuk teman silakan aja mentah. Bagaimana itu kasar? Oh ya, iya. Dekat-dekat aja sedikit dengan si apa Jeso. Dekat-dekat situ. Bentar. Pose.
Otis. Berhenti dikit. Nah gitu aja, biar tenang aja. Ma banget Jeso, ma banget. Oke, ini aku bingung. Eh, aduh, biar oke. Oh untuk kayak editing ya, sedikit jauh-jauh lah, jauh-jauh situ lah, tujuan situ. Ya mantis itu seperti yang ada di siapa? Di Ola, ibaratnya, mantis banget. Oke, itu aja untuk ibaratnya. Jadi, mentah. Aku tutup mic, ya, buat sedikit. Nah tuh, sabar. Bagaimana tuh? Tambah mulut, kocak, salah. Suka lu lah, mentah. Aku dikit buatnya gitu, mentah. Bagaimana ya? Oh gitu ya. Mentah. Mentah. Mulutnya nggak ada ya. Itu mata. Nyok tuh, situ aja. Bagaimana tuh? Oke, tidak masalah. Oke, situ aja kan situ. Astaga, aku tidak percaya untuk urusan ini. Aku kan bukan urusan untuk itu. Biarkan aja mereka berduaan situ. Nah, aku udah tenang aja. Dia ini kena buat bapakku marah lagi. Bapakku bisa marah, apa aku diambilnya opot ya. Nggak apa buat ribut. Mending aku wajib bicaranya nggak tahu gas sambut, kasihan bapakku. Kasihan lah. Eh, eh, mungkin dua ini aku buat sedikit agak sampai dapat buatnya agak romantis juga. Kasihan banget. Bukannya si Jeso, tapi Bella juga, oke. Berduaan situ dengan siapa tuh? Fernando. Rasanya. Mentah. Dikit. Aduh, oke. Tuh, bagaimana ya tuh? Nah dia dikit. Nah, oke, kita ambil aku jelaskan aja guys. Oh ya, kalau untuk pembuatan karakternya emang gitu lah, rumit. Bentar. Ini sambil aku jelaskan. Nah, coba. Terus sambil aku jelaskan. Ya kalau untuk sekarang aku biasanya nggak mau begitu lah. Tapi urusan negeri ya masalah. Aku biasanya nggak mau ikut campur. Masalah ya. Bentar. Biasanya aku itu apa? Sebenarnya aku itu biasanya apa? Nggak suka begitu juga, kali biarkan aja. Ya, begitu. Kalau untuk sekarang ini ya guys, aku itu nggak, kalau di sekolah nggak mau begitu karena aku tuh lebih suka apa ya, lebih suka mau fokus belajar dulu sampai selesai, nggak di bawah umur. Aku takutnya mau balik ke pegawai bebas, nggak, tunggu waktu dewasa aja, udah. Nggak, aku tinggal persiapkan apa yang fokuskan, mana apa aku perlu fokuskan. Kayak begini, aku ini orang Indonesia, bukan orang luar negeri. Karena aku itu sebenarnya masih WNI, warga negara Indonesia wajar. Apa ibaratnya aku tuh apa, masih belajar memahami konsep mereka berdua meski di bawah umur. Kasih aku aja dari 12 tahun aja biasa dewasa, tapi masih bisa membedakan mana yang perlu dia aku, mana yang untuk disimpan pribadi aja. Karena begini, aku tuh belum punya pacar. Abang belum punya pacar kah? Iya, belum punya. Karena aku tuh sebenarnya belum punya karena aku tuh fokus belajar aja. Fokus belajar dulu sampai selesai. Yang penting lebih penting edukasi dan lebih penting kan agamaku dibandingkan aku mah enggak. Karena itulah perjanjian rahim aku ingat ya. Siapa tahu karena tuh apa baik juga kalau bisa simpan untuk pribadi, jangan tunjukkan di tempat umum. Tapi karena terlanjur ke tempat umum, ada yang kata cie so sweet, so romantis, terlalu menonjol. Enggak. Wajar aja aku sampai Pio nggak pernah makan itu karena mami tahu batasan kami itu dari mana. Apalagi si Kristiana,
pokoknya orang yang Indonesia dan Malaysia juga sama, karena kami itu sebenarnya fokus belajar aja. Bukan ibaratnya begini, uh, ibaratnya ibaratnya itu apa, ibaratnya aku fokus belajar gitu ya, fokus belajar dulu sampai selesai, belajar sampai selesai dulu. Biasanya tinggal apa, itu tinggal aku fokus, tinggal melakukan cara ya. Ya begitulah. Kalau untuk sekarang, begitu lah guys. Aku tuh sebenarnya lebih fokuskan belajar, fokus ke pendidikanku dulu daripada fokus kenapa hal lain selain itu. Enggak, aku tuh biasanya lagi fokus belajar dulu. Aku orang Indonesia mau butuh pekerjaan juga daripada aku nganggur. Enggak, nah ini aku buat konten YouTube ini bukan sekedar untuk main-main, bukan, tapi aku sekedar untuk belajar juga dan juga fokus bekerja juga. Tapi ya sebagai part-time ku aja di sini, oke? Wajah aku tuh lebih sibuk, nggak upload konten sampai hari Kamis, Senin sampai Jumat nih, karena aku tuh sebenarnya fokus belajar ibaratnya. Nah sebenarnya gitu, guys, kalau bisa aku tuh nggak tipenya nggak apa, bisa bilang nggak terlalu monoton lah ibaratnya, karena aku tuh masih belajar memahami lah ini, memahami betapa betapa kerasnya dunia, ya gitu lah. Ada masih di bawah umur dan bisa mereka dianggap dewasa dan melakukan apapun yang mereka inginkan asalkan mengingat batasannya. Tapi kalau tuh non muslim, kalau muslim tetap disalahkan, karena ya aku tuh sebenarnya masih kaget aja kenapa diadakan gacha cup itu. Saat aku lihat di video itu, postingan dari tadi, ya saya terkejut, uh, ya terkejut lah ibu, karena aku tuh apa si apa tuh, oh ini tadi ya, di postingannya aku postingan resminya aku sempat sempat kaget juga, kok Jaiden sama Jason ciuman. Nah itu aku heran, aku nggak mau seperti itu. Tapi kalau misalnya dibuat untuk main-mainan untuk berteman, boleh saja kalau ingat batasan. Tapi kalau memang sengaja untuk romantis, aku enggak, aku nggak mau niu. Ya, itu urusan mereka, bukan urusanku. Urusanku aja fokus belajar, selesaikan. Tinggal aku fokus bekerja, udah. Tinggal aku fokus. Bagaimana cara aku bisa bisa biar mendapatkan uang deh, karena uang itu semakin di Indonesia semakin mahal, semakin susah. Kalau di luar negeri gampang. Tapi selain Malaysia dan Indonesia, kan di luar negeri seperti USA, Amerika Serikat, Amerika Tengah, Honduras, pokoknya negaranya gaji penghasilannya besar, itu biasanya apa, misalnya ada pekerjaan paruh waktu alias export, pekerjaan paruh waktu alias part time job, sama pekerjaan penuh alias full time job. Nah di situ karena penghasilan dan uangnya sangat besar di situ, dominannya hanya misalnya satu USA. Kalau di compare ke Indonesia hampir setara 17.000 rupiah. Mahalnya. Apalagi kalau 300an dolar USA itu, kalau enggak, kalau di compare Indonesia hampir 3 juta, tapi 3 jutaan lah sekiranya. Karena emang gitu kompensasi mahal. Oh my. Tapi itu hanya berlaku di negaranya. Kalau negara kita misalnya Indonesia nggak bisa, karena itu harus tetap dikonvert ke rupiah maupun uang negara lain, ya gitu. Ini sampai santai aja bilangnya ya. Intinya begitu guys, kalau bisa. Aku tuh tipenya nggak terlalu suka fokus pecahan gitu, enggak. Aku fokusnya bisa fokus pada pendidikan dulu sampai selesai. Sampai aku bisa, pokoknya sampai selesai, sampai kuliah pun saya sanggup. Meski kuliah itu susahnya S1 oleh sarjana satu, karena itu untuk bergantung untuk pekerjaan saya, apakah saya dapat full time atau malah part time. Nah tapi part time gampang aja, bisa kalau punya pekerjaan rumah kah, atau pekerjaan di sekitar luar sana. Tapi meski di luar sana nggak sebagus di rumah, itu susah kok sekarang, susah di Indonesia ya. Apalagi di Malaysia juga sama Malaysia juga itu sama, ada kesusahan mengenai mata uang mereka tuh susah. Yang mewajibkan mereka harus bekerjanya full banget, gak boleh tidak boleh full. Kalau tidak bisa, kalau udah seperti part time aja nggak bakal bisa, gajimu kan kecil ya.
di bapakku udah kasihannya bapakku nih, dia tuh bekerjanya sampai bekerjanya di PLN no 3 Kalimantan Timur tuh gajinya besar tapi full time, kasihan banget ya, satu hari beneran, satu hari, kasihan kan tapi aku malu, media tuh menapaki keluarga emang gitu. Kalau dia cuman tidak bekerja, bagaimana aku bisa sekolah, kasihannya gitu lah guys. Aku tuh tipenya nggak terlalu pokoknya nggak terlalu monoton lah ibaratnya, karena aku tuh sebenarnya biasa-biasa aja kalau untuk fokus kalau untuk pekerjaannya. Saya kali ini saya usahakan di mana saya semua bekerja. Aduh, kalau urusan cuma bela Fernando, Jaden, Jesso, ini kalau cuman di posting mereka tuh, aku tuh sebenarnya menganggap itu hanya angin, karena aku tuh sebenarnya nggak tahu terpengaruh, karena aku fokusnya seperti ini, aku fokus belajar sama fokusnya mau ingin bekerja setelah kuliah. Nah, kuliah tuh seperti ibaratnya universitas lah, karena itu perguruannya untuk skala perguruan tinggi alias kuliah, karena itu aku tuh putus S1 untuk bekerja. Kalau tidak ya sudah, bekerja di rumah buat modal sendiri dan buat bekerja sendiri dan mengurus pekerjaan sendiri, sama dia bekerja secara part time juga di situ. Nah inilah, aku tuh memang hidupnya susah di mana di negara lain. Santuy itu lah, banyak pekerjaan di sini di Indonesia semakin lama makin menyempit, karena uangnya semakin lama makin mengecil aja. Nah itulah ya kan, harga dibeli mahal, ada juga harga beras pokok ada naik jadi 500.000. Terus sekira dengan dolar, dia tuh hampir 50 dolar lah istilahnya ya, 50 US dollar ya, sekira aja begitu lah, karena dia tuh semakin lama semakin naik berasnya. Kalau ibaratnya 500.000 tuh berapa kalau hitung, hampir dia tuh 50 dolar lah ibaratnya masih. Kalau 300 dolar US dollar hampir 3 jutaan lebih itu, atau 2 jutaan itu kalau dari aku bilang tadi. Nah, karena aku tuh nggak tahu akhir untuk mengonversasi saya tuh konversi mata uang negara-negara di Indonesia, kan itu pikiranku aja. Aduh, nah itulah. Jadi kalau di negara ini ada pekerjaan paruh waktu, ada kalau mereka gajinya besar, gaji besar apa tuh gaji besar, percaya deh. Kalau ada ya, gaji besar berarti itu berarti penghasil besar biasanya, dan cuma banyak resort sama banyak bisa dibilang apa bisa dibilang ke sumber daya lah, sumber daya manusia, sumber daya kalau itu banyak ya banyak juga uang nih kan. Kalau di Indonesia seberapa, paling kecil sumber daya manusia, karena memang pekerjaan itu harus wajib full time di Indonesia maupun di Malaysia juga sama aja, karena di Belanda banyak bencana alam. Bukan salah alamnya juga, tapi salah manusia juga, mana manusia ini juga tidak bisa merawat. Bagaimana merawat apa tuh, bisa dibilang merawat alam dengan benar, karena begini, karena bersama penghasilan penghasilan misalnya uang dengan apapun itu, dengan sumber daya yang dimiliki itu tergantung kayak tadi, faktor geografis, faktor iklim, faktor fenomena alam, pokoknya sejenisnya, karena itu memang bisa dibilang kelebihan negara kalau memang mereka mau fokus sumber daya manusianya untuk mengumpulkan banyak uang sebanyak sekali. Iya, karena uang itu semakin lama makin susah, bukan bayar dengan daun, enggak. Nah ini lah aku bingung harus bekerja paruh waktu di mana, karena aku tuh bekerja paruh waktu aja itu enggak, udah mau coba tapi agaknya nggak ada di Indonesia, karena di Indonesia itu wajibnya full time. Nah ini lah aku heran, apa karena memang gaji berkecil kah, atau penghasilannya kecil? Sebenarnya iya penghasil kecil, karena sebagian iya, karena di Indonesia tuh manusia itu memang
memiliki masalah ekonomi. Mereka nggak bekerja full time, nggak bisa kasih uang. Itu maksud sedikit tidak adil kan. Bagi bekerja punya part time, nggak maksudnya gaji kecil itu sudah diterima aja untuk bulanan. Tapi kan nah ini yang tidak cukup tidak adil karena memang kita makan usia. Ya, bagi manusia biasa ini biasanya kami itu makan usia. Percaya deh, kalau kamu cuman sekedar menghayal tentang itu, kok nggak bakal berhasil kalau kamu tidak mencari usaha itu. Aku aja mencari usaha aku itu dari mana? Nah, boleh saya pikir itu dari mana? Saya tanya. Ada, aku tuh masih bingung di mana aku cari. Sama awal itu ternyata tahu itu. Nah, karena ini semua bukan pada pada apa itu ya pada faktor ekonomi sebenarnya. Ini kita sendiri sebenarnya ambil santai aja, nggak ambil banyak masalah. Kalau bekerja tuh makin lama kau fokus makin bagaimana kau bisa fokus apa? Saya bilang banyak apa tuh bisa dibilang apa tuh saya masih ingat bentar apa tuh ya bentar apa tuh oh ya mengenai uang terus uang bukan segalanya tapi kita memang butuh uang kan nih ya siapa tahu kau butuh apapun yang kau butuhkan bisa beli tapi sebenarnya begini sampai lupa agama mereka hanya bekerja masya Allah terus disuruh sholat tak mau hanya fokus bekerja gak seimbang jadinya masa iya fokus bekerja tak fokus uang bekerja boleh tapi ingat juga agamanya. Biasanya kalau masalah agama ini biasanya masih aja direnakan lebih lagi begini apa bisa dibilang gitu lah ibaratnya entah ya begitu lah ibaratnya kemana tuh ya ibaratnya begitu begitu kalau itu ibaratnya begitu kalau bisa guys aku soalnya begini apa bisa dibilang ya ibaratnya begitulah guys kalau bisa ya karena begini aku tuh juga fokus belajar juga untuk mau dapat banyak ilmu bukan barang tapi juga aku ingat agamaku juga nggak lupa tentang apa yang tujuanku di hidup dunia aku tuh sebenarnya begini aku tipenya bukan orang gila dipikir yang bapakku orang aja bapakku aja nggak tahu apa-apa tentang itu paling dia cuma tahu masalah keluarga udah tapi dia nggak tahu apa makna tersembunyi dia pikirkan kasihannya semakin lama dia nggak tahu apa-apa begini ya guys aku tuh nggak terlalu memikirkan banyak urusan sekolah banyak urusan pekerjaan aku biasa santai aja untuk itu karena kan itu bisa dicari gampang aja nggak usah dipikir banyak kalau untuk sekarang aku nggak begitu oke intinya apa apa bisa dibilang begini apa tuh kalau ya untuk menyimpan energi lah ibaratnya itu lah guys aku tuh nggak terlalu banyak omong nggak usah urusan formal seperti belajar sekolah maupun bekerja karena aku tuh tipenya fokus nggak usah banyak omong karena di situ aku nggak biasanya lebih serius kalau untuk keadaan formal tapi kalau cuma keadaan di rumah kan seperti non formal kasual ngapain aku formal kan mending santai aja karena itu nggak bergantung ke apa yang nggak bergantung urusan formal kecuali memang formalnya itu seperti bekerja nah ya sudah tapi aku tuh bekerjanya kok biasa lebih kalau banyak menghabiskan energi daripada cuma fokus bekerjanya cuma sekedar diam tempat aja tapi membosankan karena itu aku bisa membuang energinya langsung selesai nggak boleh sampai lebih biasanya aku tuh tipenya nggak boleh terlalu lama bekerja kalau lama bekerja aku biasanya nggak bisa sedikit menggila karena itu nggak terlalu enak sehat untuk kesehatan saya nih nggak percaya
tanya saja sendiri sama situ. Aku nggak mau. Karena begini banyak aku tuh, aduh, aduh. Aku tuh sebenarnya begini. Aku masih ngontrol psikologi saya nih. Aku juga nyanyinya juga pakai psikologis. Baca misalnya melakukan dari sana juga pakai psikologis. Baca bahasa itu juga butuh psikologis. Bukan uang, tapi psikologis. Karena aku tuh karena aku tuh nggak boleh ngambil hati. Misalnya fokus ini nih, padahal aku udah melakukannya kan, masih aja jadi hargai. Mending kamu tuh sebenarnya kalau ada psikologis yang seperti aku nih, jiwanya kosong, merasa seperti kau hanya seperti bertindak robotik, tapi nggak terpaksa kan hanya bekerja atau belajar. Yang penting jangan dibawa hati dan santai aja. Karena aku santai aja, karena begini, kita itu sebenarnya nggak apa, kita tahu itu mau jaga apa namanya batas, jaga batasan psikologis kita juga. Tanpa psikologis apa yang tadi ya pasti gila lah. Kalau kau tanpa psikologis kau pikir apa? Yang utama ada dua itu, atau fisik sama psikologis. Fisik itu yang gitu sekarang yang penting ini, seperti ini aku yang tandai yang penting ini. Aduh, kota kota ini itu fisik. Yang berarti buat fisik itu lebih ke yang terlihat, apa yang telah terlihat di depan mata kita. Yang seperti kita ini kan, padahal fisik tubuh itu fisik. Tubuh itu fisik semua, dan semua yang kau lihat itu adalah fisik yang terlihat oleh mata mata kita. Kalau psikologis yang tidak terlihat, dia biasanya terpendam dalam hati atau otak. Nah, cara kontrolnya itu juga susah. Biasa begini, fisikmu bisa kamu perbaiki, bisa, tapi psikologis tidak bisa. Itu biasanya perbaiki sendiri, karena itu berpengaruh jika kamu berpengaruh ke moodmu, atau lebih kamu berpengaruh pada produktivitasmu. Jika kamu tidak bisa mengontrol psikologis, ya sudah, kau pasti menggila udah situ, kasihannya. Dan ini banyak orang pengangguran karena psikologis mereka nggak kuat, nggak tahu apa-apa, karena psikologis mereka nggak hanya itu aja, nggak bisa mereka nggak bisa rawat. Nah itu orang yang jadi pengangguran tuh psikologisnya lemah, atau psikologisnya biasanya nggak terlalu bisa dirawat baik dengan baik. Nah ini yang aku buat punya tips untuk kalian ini, kalau bisa koordinasi sekolah nih, kalau bekerja biasanya ini cara merawat psikologis dengan cara benar tanpa ada memaksakan nih. Pertama, biasa kau tegur orang tuamu nih, jangan kamu ambil hati, santai. Biasanya kamu orang tua tuh marah karena alasannya kamu tuh misalnya berisik. Nah, kau jangan melawan, biasanya diamkan. Kau tuh sebenarnya udah menganggap kau sebenarnya mau kayak psikologismu sendiri, bukan psikologis orang tuamu. Orang tuamu udah mengingatkan, kau aja yang tidak bisa didengarkan ya. Kedua, jangan itu, biasanya kalau kamu tuh masih dalam bekerja, biasanya santai. Coba bisa ngobrol dengan teman kan, atau cuma sekedar ngobrol dengan teman kan kerja. Kalau memang sih butuh bantuan, nah itu boleh, itu mau psikologismu, tapi jangan berlebihan deh. Karena tempat kerja itu tempat kerja maupun tempat sekolah maupun yang formal itu wajib fokus, nggak boleh tidak fokus sama sekali. Karena psikologis ini paling penting kamu merawat. Ketika kau udah salah, kau rawat psikologismu dengan caranya ini ya seperti ini. Kalau kamu libur atau sedang ada di dalam rumah, dalam waktu hari, misalnya saya minggu hari Sunday nih biasanya bagusnya untuk hangout dengan teman tanpa memfokuskan banyak tugas sedikit. Jangan kau langsung sambil bekerja di rumah meski pencapaian, jangan. Karena begini, itu malah memancing psikologismu sendiri. Banyak orang yang banyak siswa SMK tambah orang dewasa, mereka nggak pedulikan psikologisnya karena mereka tuh sebenarnya udah terbiasa sebenarnya. Tapi sebenarnya orang yang belum terbiasa psikologisnya tuh sebenarnya begini, apa, mereka tuh biasanya nggak biasanya benar-benar
benar-benar bersabar. Kalau kamu tidak bersabar dan psikologismu baik tidak kuat, ya bagaimana? Kau semua memperbaikinya sendiri, karena begini, kau butuh teman ngobrol chat atau butuh psikolog untuk kamu bisa ngobrol sepuas hati, karena ini penting berkenaan dengan masa depanmu. Semua masa depan bukannya pada Tuhan sama agamamu sendiri yang menentukan, ada psikologismu. Nah, psikologismu itu juga yang memandumu untuk ke jalan ke masa depan, entah mau baik atau buruk, tergantung psikologismu. Fisik sebenarnya begini ibaratnya, fisik bisa diperbaiki, tetapi psikologis nggak bisa, karena begini, psikologis itu akan rasa sakit dan tetap nggak bisa dihilangkan sampai dewasa. Sampai dewasa juga tua. Iya, beneran. Banyak orang yang psikologisnya rendah masih tahan sampai masa depan sudah dewasa dia. Sampai dia sudah kehilangan psikologisnya sendiri. Nah ini lah ibaratnya aku tuh bisa dibilang kalian tuh itu itu masih bisa harus benar-benar ke psikologis yang keempat ini kamu main umum. Kau boleh ajak teman untuk ngobrol, orang dewasa seperti atau bisanya ahli psikologis, ahli psikolog. Karena ini ahli psikologis ini pasti bisa membantumu membuat kamu tenang apapun di dalam pikiranmu, mau di hatimu masa berat kah atau masa ringan. Nah itu biasanya lebih baik daripada kamu biarkan, karena selain fisik, psikologis juga harus dirawat loh. Bagaimana gitu? Ya begini ya, kalau kamu bekerja dalam psikologis yang buruk banget harus rendah, ya pasti buat nggak dapat gaji, rugi lah kalian nih, rugi. Kan banyak orang bekerja bukan lewat fisik aja tapi lewat psikologis. Kalau psikologis susah dirawat gimana? Udah pasti kalau dia bisa digaji. Kalau belajar juga sama halnya. Kalau kamu udah bisa fokus, ya sudah, kamu di sekolah, karena kamu psikologisnya susah sekali diatur. Seperti ini, malas bekerja, malas belajar, malasnya melakukan apapun. Tapi gitu biasanya kau harus lakukan di rumah, karena hanya di rumah tuh kau santai, kan menyimpan energimu. Kalau di Pomo jangan, di Pomo tuh lebih menentukan apakah kamu layak untuk misalnya bekerja atau belajar atau tidak. Selain pendidikan juga ada edukasi juga mengenai pekerjaan, ya gitu. Kalau gini, hangout dengan teman boleh, tapi jangan sampai berlebihan juga. Terlebih lagi nih, ada kejadian saat ada salah satu siswi SMK ini udah lama bukan ngaran tapi benar-benar bertemannya sampai keterlaluan, karena dia berusaha. Biasanya gini, awalnya dia cuma sebatas teman aja. Nah, anehnya ini dia tuh sebenarnya sudah lama berteman dengannya dan menjadi pacaran. Iyalah, iyalah, karena memang di bawah umur. Apa gini buat SMK kau? Beri saya SMP hingga sampai SMA SMK opat ya. Kan gini, kan pacaran tuh kalau di Indonesia masih belum sah, karena gini, itu juga akan mengubah cara psikologismu untuk kalau mau ngontrol psikologismu. Karena begini, kalau cuma ada orang luar negeri kayak seperti ini, tidak masalah. Ya masalah, mereka tuh sebenarnya aturannya beda, karena non muslim. Tapi kalau Indonesia sama Malaysia enggak, dia tetap ini, masa ada kalian dinyaris ke kehamilan tidak terduga dalam rumah sakit, masya Allah. Sampai gini, selain dioperasi juga ini, dia juga hampir meninggal dunia lah, karena dia tuh mereka semua baik padahal masih bawah umurnya 15
14 tahun opatnya. Gagal tadi. Ini kejadiannya karena bertemannya sudah terlalu berlebihan sampai jadi macam gini. Padahal itu malah lebih buruk kalau dibejat dewasa seperti aku. Tapi kalau bisa dewasa sampai umur 20-an aja, kalau bisa. Jangan di bawah umur. Kalau cuma seperti Jaden, Jason, Fernando, sama siapa tuh Bella, Jake atau orang, udah apa? Karena mereka tuh punya urusan negara mereka masing-masing. Kalau aku sendiri dari Indonesia enggak. Aku tuh biasanya lebih fokus enggak pacaran dulu. Biasanya gini, pacaran tuh juga kalau udah misal nih biasanya haram juga sebenarnya begini. Selain membuat muhrimnya itu kehamilan ini juga menyebabkan najis juga, najis berat, itu susah dibersihkan kalau kamu tidak pakai mandi junub. Nah itu paling akan merepotkanmu. Terlebih lagi kamu udah tahu apa-apa cara merawat bayi, cara merawat dirimu dan keluarga, apalagi bekerja bertindak dewasa berlebihan opatnya. Kau tuh jangan bertindak idiot. Orang idiot orang idiot ini biasanya orang idiot itu biasanya begitu. Bertambah mereka tuh pikir konsekuensinya. Kan seperti aku aja, fokus sekolah dulu sampai selesai bekerja, lalu fokus kuliah bekerja. Jangan langsung seperti menikah, jangan. Menikah itu paling akhir di umur 20-an aja. 22 berapa? 20-an, 20 tahunan lah. Kalau bisa. Umur 19 itu biasanya kalau regulasi Indonesia tuh boleh menikah karena udah dewasa. Tapi menurut keluarga berencana KBBI itu umur 27 untuk laki-laki dan umur 22 tahun untuk perempuan. Karena itu sebenarnya itu sah untuk menikah di Indonesia. Mungkin Malaysia juga ada sebagian begitu karena biar lebih matang psikologis dan fisiknya. Nah itulah alasannya kenapa selain fisik psikologis juga dirawat. Kan takut juga ada masalah kalian juga ini misalkan opat. Aduh ya begitulah. Yang penting kamu bisa nikahnya itu bentaran alias paling akhir. Bekerja juga akhiran aja. Fokus sekolah dulu. Kau gini. Dunia ini sudah keras kamu tahu. Tidak seperti dulu kau ingat. Dunia itu enak. Tapi sekarang tak lagi. Kau lihat tuh. Aduh. Iya, gak percaya dong pasti gak akan kerepotan misalkan karena kau gini. Kamu itu di dunia dilahirkan untuk fokus pada tujuanmu dulu, jangan kamu ikuti nafsumu. Misalnya mau fokus, wah dia sudah siap menungguku, aku harus menikah kah? Fokus bekerja nih untuknya. Nah, jangan, kamu tuh belum siap karena pernikahan bekerja itu butuh persiapan sangat matang. Kalau tidak ya nggak repot udah. Harus udah pikir dewasa sewajarnya sudah dewasa beneran, bukan dewasa berlebihan seperti aku bilang tadi. Enggak. Ini rumah anak-anak biasa kamu pikir anak untuk bermain itu wajar karena kamu tuh masih baru belajar. Baru mulai remaja, kamu fokus untuk belajar tanpa fokus apa-apa. Nah itu wajar masih. Aku sudah SMK nih, umur 18 tahun, fokus belajar sampai selesai menikah nanti, pacaran nanti, dan apa ya urusan bekerja nanti, karena itu fokuskannya untuk pendidikan dari edukasi dulu sampai selesai karena kau butuh persiapan yang lebih matang. Nah ini lah contohnya aku sama contohnya teman on baik di luar sana. Karena suatu saat nanti kamu nggak akan ada di dunia lagi karena sudah termakan usia. Nah itu ada di guys, mana semua masa depan tuh akan berubah. Bagaimana kita beradaptasi di masa lalu hingga di masa depan itu akan mengubah. Karena masa lalu dan masa depan sama aja. Kalau kamu mengubah di masa depan, ubah di masa lalu. Jika kamu mengubah masa lalu, begitu pula aja kamu mengubah ke masa depan. Hati-hati. Karena ini ada kejadian yang di Indonesia gitu. Ada
Sumber dibakar perempuan itu biasanya meninggal gara-gara laki-laki yang mudah ketahuan berpacaran dan menikah, berpacarannya udah berteman berlebihan, padahal itu malah lebih sulit memproduksikan janinnya karena terlalu berlebihan. Ya begini, kalau kamu pasti pikirkan begini, aku ada tips begini, kau untuk menenangin dirimu sendiri dan juga psikologismu tanpa kamu terlalu terpancing oleh hal tadi, yaitu kalau kamu berpikir untuk nikah. Aku katakan ini, I don't want to get married for my age. I was still under age. I still need to focus on my school. Yang berarti aku tidak mau fokus menikah dulu. Aku lebih fokusnya untuk ya untuk lebih fokus pada sekolahanku dulu. Nah, karena kamu di bawah umur kan. Nah, itu contoh tips aku bisa. Kalau untuk tips yang bagaimana untuk berusaha bekerja, maybe I will find a job for as a secondary. For now, I need to focus on my school. Yang artinya, mungkin aku fokus pekerjaannya sebagai yang kedua, bagian kedua, dan untuk sekarang aku fokus untuk sekolah. Nah, itu contoh bagus kalau untuk tips dan trik kalau kamu kepikiran begitu. Ini enggak, ini cuma ikuti apa yang dalam pikirannya. Nah, mending ikuti yang paling katakan. Nah, gitu. Orang yang lebih banyak fokus ya tuh lebih berfokus pada apa yang di masa depan, padahal masih di bawah umur. Gini, sekolah ditunda gara-gara bekerja. Berhenti sekolah di sampai SMP kelas 9 aja karena bekerja. Menikah juga waktu setelah SMP. Waduh. Dan udah mau di SMK juga sama. Nah itu guys. Kalau bisa pacarannya nanti suatu saat nanti, karena waktu akan selalu menunggu kita. Enggak, gue itu buru-buru santai. Aku saja nggak punya pacar, belum punya sama sekali. Mau pacarku ini perempuan belum ada. Aku tuh sebenarnya hanya fokus yang tujuan dunia dulu, nggak fokus pada apa yang mereka rasakan seperti Bella sama si Jeso ini. Oke. Karena ini aku itu mungkin nanti suatu saat nanti bisa suatu saat nanti, oke. Itu bina fokusnya nanti aja, jangan berkepikiran berlebihan. Dewasa ya dewasa, wajar, itu wajar, tapi dewasanya itu kalian fokus pada tugas dulu, enggak dewasanya ke hal lain. Aku tuh dewasa juga, tapi aku tuh sebenarnya dewasa berpikirnya tuh mau fokus berkarya iya, fokus sekolah, bekerja di rumah. Nah, aku tuh sebenarnya masih tidak fokus bekerja, tapi karena kita fokus ke karya YouTube itu udah cukup bagus karena aku tuh dapat motivasi dari seseorang, dari waktu aku tonton maupun tidak apa bisa dibilang tidak meniru punya orang karena aku pakai untuk inspirasi. Nah, itu contoh bagus kalau untuk awan kamu tidak berpikir untuk menikah. Ini enggak, awan yang pada dewasa dewasa pikirannya sudah berpikir ke hal lain yang harusnya belum cukup matang untuk itu. Mau masih di bawah umur seperti 15 tahun sampai 16 tahun 16 tahun, mending buat kontennya yang baik-baik lah. Nah, seperti buat konten YouTube, boleh itu biasa contoh baiknya hanya buat yang positif untuk inspirasi, bukan untuk menjiplak negatif. Enggak, jiplaknya enggak usah dijiplak banget, nanti kau ambil yang inspirasi positif aja, enggak usah ambil yang negatif. Aku nggak tahu begitu. Untuk sekarang bisa dibilang ibaratnya begitu. Kalau untuk apa kalau untuk bisa dibilang bisa dibilang ya bisa dibilang kalian boleh biasanya boleh aja berkreasi seperti YouTube channel
TikTok, Instagram, pokoknya media sosial tapi yang positif. Nggak usah dibuat jadi bahan tertawaan, itu udah tahu kekanak-kanakan. Orang yang membuat konten yang terlalu banyak menyebabkan negatif untuk hal bahan tertawa doang. Tapi kalau tertawanya tidak terlalu positif banget, biasa itu nggak kekanak-kanakan banget, enggak ada kanak-kanakan. Yang dewasa biasanya mengupload yang lebih dewasa saat yang lebih positif dan yang membedakan secara satu mana yang baik mana bu. Untuk berteman tidak diselektif karena itu memang untuk satu untuk saya, karena itu untuk apa bisa dibilang bisa dibilang ya bisa dibilang kamu bisa dapat motivasi lah gitu. Jangan yang negatifnya seperti kekanak-kanakan mengikuti tren, enggak, itu mau memancing psikologismu lebih buruk lagi. Jangan apalagi di TikTok banyak yang terkenal sampai dijadikan bahan konten tertawaan. Jangan itu udah baik. Kalau begini kamu tuh apa mau fokusnya ke masa depan lah, bukan fokus yang hal lain selain itu. Lebih lagi apa bisa dibilang apa bisa dibilang yang mengubah cara pandangmu bagaimana ke orang lain, seperti kau katakan kata kasar yang tidak baik di nyata lagi nyata artinya bukan di maya seperti aku lakukan ini, tapi di dunia nyata juga ada banyak perhatikan sangat kasar sudah, karena itu tidak baik, tidak bisa baik, karena itu udah ada dewasa ada yang tidak. Ya aku tuh nggak terlalu ambil apa tuh, bisa dibilang ambil apa tuh, bisa dibilang ambil banyak pikir untuk banyak fokus sekolah. Enggak, kamu tuh ada waktu untuk apa, bisa dibilang untuk itu, karena kau bisa kerjakan itu di rumah sebagian, tapi jangan sampai numpuk. Kau harus kerjakan sampai selesai udah, tinggal nggak usah bisa santai, kecuali kalau memang kau di jalan Sabtu itu memang ada jam olahraga, yang bagaimana lagi kau turun atau kau pikir-pikir dulu. Karena kalau kamu bisa naik motor ini seperti aku nih biasanya, beneran aku udah bisa naik motor misalnya, nah ya sudah kau minta izin ke gurunya kalau memang dibolehkan, karena kamu tuh sebenarnya apa bisa dibilang masih tahap pematangan PC. Kalau yang di bawah umur tuh udah bisa naik motor, biasanya belum punya SIM, biasanya mereka udah bisa. Jangan, tapi sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak mau naik motor di setahun di apa di umur itu, tapi nggak 8 tahun kalau bisa naik motor, karena tuh batas standar aku bisa, tapi belum punya SIM ya sudah. Udah punya kartu apa tuh, KTP, kartu tanda penduduk dari Indonesia sudah punya, tapi di tangan bapakku masih. Punya SIM yang belum ada sama STNK sidik, mau bisa aku dengan motor sendiri nggak bisa. Ya pokoknya kamu tuh fokusnya jangan ke hal lain seperti fokus menikah, pakai untuk pernikahan, pekerjaan, dan seperti selain belajar. Pokoknya kamu tuh lebih berfokus pada urusan pendidikan dulu sampai selesai, karena itu akan menjadi apa bisa dibilang apa tuh ya, bisa dibilang apa tuh, bentar, bisa dibilang apa tuh, bisa dibilang bentar, bisa dibilang apa tuh, bisa dibilang membuang waktu lah, karena pekerjaan Pak Kuta inilah karena sumbang waktu sekolahmu, karena kamu bekerja atau sekolah. Kon yang masih murid biasa fokus sekolah dulu, karena bekerja itu untuk orang dewasa. Aku tuh memang dewasa sebenarnya, tapi aku lebih penting ke sekolah dulu sampai selesai, sampai lulus dulu baru kalau bisa lanjut kuliah kalau mampu. Tapi karena kuliah itu semakin mahal ya sudah, kau akan bekerja setelah itu, karena memang untuk apa, untuk urusan uangku sendiri untuk bisa beli laptop sih ya sudah. Ya karena aku tuh bekerja tuh belakangan aja, karena kau bisa punya uang waktu untuk belajar lebih banyak daripada kau fokus bekerja. Iya, ini mana SMP aja jangan ke SMK, karena mereka lebih fokus bekerja sudah ya.
Adanya SD juga begitu, berhenti sampai udah mau sampai SMK, SMP kelas 6 karena urusan masa keluarga. Nah gitu lah guys, masalahnya sebenarnya boleh aja kamu tuh apa bisa dibilang ada hal begitu, tapi sebenarnya pikir yang di mas yang sekarang seperti kamu masih belajar nih, nah fokus belajar dulu sampai selesai, nggak usah kamu fokus ke hal lain, itu belakangan daripada kamu seperti bertindak idiot seperti kamu kelas 12 tuh, makin lama kelas 12 sama kelas 11 tuh makin lama makin idiot udah, hati-hati. Aku tuh nggak mau mengatakan itu, tapi idiotnya memang mereka tuh seperti minum kopi banyak sampai mereka nggak bisa tidur. Ada amnesia apa tuh, insomnia. Insomnia itu kalau di Inggris itu susah tidur. Orang yang susah tidur tuh mereka biasanya tidur karena kecanduan minum kopi. Ada yang main game juga ada. Tapi aku sangka main gamenya biasa siang, setelah pulang sholat atau biasa pulang sekolah di jam sore biasanya. Nah, jam sore mah lebih bagus karena itu lebih menjaga waktu berhargamu. Tapi setelah kamu maghrib nggak udah, ya udah lepas, udah nggak usah kamu fokus handphone lagi, ngapain fokus lagi? Handphone tuh bukan segalanya lah. Aku tuh cuma fokusin HP ini untuk apa? Bisa dibilang buat konten. Dengan alasan aku bisa main sambil belajar. Main sambil belajar, hah? Emang gitu? Iya. Aku tuh bisa main sambil belajar loh. Enggak langsung main asalan aja. Enggak. Aku tuh sebenarnya begini. Ada juga yang mainnya sambil belajar untuk mengetahui banyak ilmunya seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab. Pokoknya beragam lah. Itu malah lebih bagus sampai belajar daripada cuma main sekedar hiburan doang. Gak ada apa-apanya. Karena kamu tahu, banyak orang yang seperti apa, ibaratnya apa tuh? Ibaratnya bentar, ibaratnya apa tuh? Kok aku ingat. Ibaratnya kok masih main game nih. Jadi itu betul kenal. Iya, kamu tuh sebenarnya udah bakal itu banyak untuk positif, nah tuh boleh aja. Ya begitu guys. Kok bisa? Aku tuh sebenarnya begini, apa aku tuh sebenarnya terfokus ke masalah yang urusan sekolah dulu, tapi nggak tahu aku ambil hati. Aku biasa santai-santai aja. Ya meski banyak bicara karena aku tuh sebenarnya wajar banyak bicara itu memang wajar untuk masa pertumbuhanmu juga. Nih, oke, satu codingan yang mengatakan ini untuk adanya nyanyinya tipe janda napus wajahnya. Oke, boleh. Aku pot nih untuk pakai ini. Oke. Oke, yang dia untuk wajahnya ya. Oke, intinya udah ada pot. Sampai mana tadi ya? Oh ya, ya begitu aja guys. Kalau aku cut aja ke inti. Terus sekarang kalau kamu masih murid, biasanya kamu lebih fokus belajar dulu sampai selesai. Kalau udah SMK lanjut lagi sampai kuliah, jangan bekerja dulu karena kau tunggu sampai umur dewasa beneran. Biasanya kalau umur 18 dia antara ke 18 tahun lah, dia sampai 20 apa tuh, 22 tahun. Nah, itu sudah selesai dapat S1 biasanya udah bisa jadi guru dan bisa jadi dapat pekerjaan gitu. Kalau saya mah 18 tahun, kalau di SMK 3 tahun aku tuh bisa umurnya lulusnya setelah umur 20 tahunan dah, 20 tahun biasanya. Karena aku tuh lahir 2008, 2008 lah ibaratnya. 2008 berapa? Tanggal berapa? 2008 tanggal berapa tuh ya? Entah, 2008 tuh tanggal berapa tuh ya? Bentar. Bentar. 2008 tuh tanggal berapa tuh ya? Bentar. 2008, bentar. 2028 aku ingat tuh umur berapa tuh? 2004, 14 Maret ya, dia 14 Maret hari Jumat. Nah, itu aku udah lahir di 14 Maret 2008. Beneran aku 2008 karena aku tuh umurnya 19 tahun, 18 tahun lah. Ya, aku tuh berarti kalau udah aku sekolah itu biasanya aku tuh sampai apa teman tahu tuh. Bagaimana itu? Bentar. Tahun 2000 berapa tuh kan? 2009. 2000 berapa tuh? Di ini pasti tahu.
Tuh, ini kan 2019 tahun. Bapak sempat ini saya dari 19 tahun. Nah, di sini. Nah, di sini 2008 itu aku udah lulus di bulan Mei sampai Juni itu aku udah 20 tahun udah. Nah, 20 tahunan nah aku tuh bisa lanjut 20 tahun rasakan lanjut nih. Terus 21, 22, 23, 24. 2032 aku udah siap untuk umur 22 tahun lah. Iya, karena aku tuh sebenarnya 14 Maret akhirnya. Nah, itu hebatnya. Hebatnya guys, aku tuh sebenarnya 14 Maret 2008 lah, ayo beneran aku tuh memang 14 Maret. 14 Maret jauh lebih cepat sebelum Jacob. Lebih cepat sebelum Jacob tapi Allen yang ini tadi ya. Ya, aku tuh jauh lebih tua, lebih cepat karena 14 Maret. Ada juga ada perempuan yang di Indonesia juga lebih cepat dari saya itu ada 1 Januari itu 11 Januari 2008 malah. Nah itu ya jauh lebih tua tapi dia sudah meninggal karena masa fisik lah ibaratnya. Ya gitu lah aku tuh sebenarnya aku masih bertahan sampai sekarang masih 14-18 tahun. Aku tuh buat kontennya tuh pada tahun berapa tuh ya? Entah 2023. Nah, itu biasa kalian cek aja di situ di sini kalian 2023 Demat tanggal berapa tuh? April 23 lah. 23 ini kah? Ya hari Minggu. Itu 3 tahun berlalu udah. Udah ya tahun 19. Begitu guys. Masih tuh. Begitu. Ya begitulah guys kalau bisa ya. Aduh 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 aduh. Ya. Ya penting kalian masih pikirkan mesin nikah, bekerja, pokoknya jangan dulu. Fokuskan kalian berkarirnya tuh nanti belakangan setelah kamu sekolah dan kuliah. Gampang diurusi. Karena gini, masa pendidikan edukasi itu semakin lama makin susah kalau kamu tidak fokus kan. Kalau begini, dewasa biasanya dewasa sewajarnya berpikir apa di masa depan sekarang, bukan untuk sekarang di masa depan itu berlaku untuk dikerjakan sekarang. Enggak, itu biasanya belakangan, biasanya fokus yang tersedia dulu. Misal, aku tuh sebenarnya fokus belajar dulu masih murid, fokusnya sampai kuliah deh, aku selesaikan meski tidak sanggup aku usahakan yang terbaik. Nah, itu lebih baik malah dibandingkan kamu cuma fokus belajar. Apa tuh? Santai saja tuh lah, santai saja. Aduh, tante saya tuh selalu aja mau nih mengatakan yang sebenarnya, tapi udah boleh ya untuk jodoh ini. Oh iya, aku tuh sebenarnya udah gak rekaman. Ngapain aku mengatakan ini? Ya sudah. Ya intinya begitu lah. Yang penting kamu tuh kalau memang begituan bagus, karena kamu tuh sebenarnya masih pelajar. Kecuali kamu udah umurnya dewasa seperti aku nih, 18 tahun atau 20 tahunan ke atas. Biasanya itu aku akan rencananya mau bekerja kan. Tapi aku sangkan fokus kalinya itu belakangan setelah kalian selesai dulu pelajarannya. Oke? Karena itu kalian butuh persiapan yang lebih matang ketimbang kalian itu apa bisa dibilang fokus mulai sekarang. Enggak, itu biasa belakangan. Enggak langsung kalian apa bisa dibilang enggak terlalu lama. Tapi lagi kalian tuh masih belajar loh. Oke? Bentar-bentar. Sambil aku hapus-hapusin dulu banyak videonya aku hapusin bentar. Bentar dulu, mana dulu. Ya ini dia aku hapus-hapusin karena enggak tahu nih pakai lagi. Oke. Ya ini ya begitu guys, kalau bisa. Ini biar kalian ada keinginan lah kayak kalau bisa. Udah hampir 1 jam 14 menit, 15 menit aja. Hampir 15 menit aja. Udah. Dan setelah aku lanjutkan sampai sebelum 30 menit biasanya, oke? Oke, intinya begitu guys. Kalau bisa cara inti aku banyak-banyak bicara biar kalian tuh nggak mengerti cara kalian bisa fokus depannya gimana dan fokusnya apa.
Untuk pembahasan kayak perempuan nggak usah dibahas lagi karena aku udah pernah bahas di video sebelumnya. Oke guys, kan cek aja di video pada pembuatan yang bagian isi Podipad sampai apa tuh Jacob. Nah di situ aku udah jelaskan panjang lebar untuk detail fisiknya perempuan lah kayak. Tapi sekarang untuk sekarang psikologis akhirnya kita perempuan aja ya, kita ambil intinya. Oke, perbedaannya jelas kita udah tahu. Kalau untuk perempuan psikologis mereka tuh sebenarnya terbilang lemah, agak sedikit lemah, bukan lemah banget, enggak. Psikologisnya mereka kok bisa tertekan di bagian antara dada hingga area yang dianggap pribadi. Ya trauma selain kalau kamu ganggu dia sampai trauma, ya itulah trauma. Udah psikologis dari trauma dan juga itu kan terbawa sampai kamu sampai di SMP, SMA, SMK. Waduh, ya itu lah guys kalau terbawa di sampai SD. Astagfirullahaladzim. Iya, begitulah untuk perempuan. Selain itu juga mereka biasanya seperti nggak masa ketakutan dengan misalnya laki-laki kalau karena diganggu sama laki-laki misalnya. Nah itu lebih buruk lagi tadi. Apalagi perempuan ini cenderung nggak terlalu kuat alias lembut-lembut amat. Cara menahan psikologis saya nggak bisa. Apalagi membedakan baik yang buruk aja yang nggak bisa apalagi di bawah umur. Kalau begitu lah. Kalau untuk laki-laki masih bisa mendingan lah. Kayak aku nih misalnya masih mendingan. Cuman saya itu tuh biasanya trauma doang, trauma. Nah itu masih sama seperti perempuannya tuh trauma masih ada. Aku tuh sebenarnya diganggunya itu seperti misalnya kayak ini biasanya aku diganggu sama teman guys kakak seperti atau lebih kakak kelas 9 nih kurang aja udah. Ya itulah ke SMP ini paling buruk pembuliannya. Paling hina banget karena ini bagian laki-laki itu memang lebih susah ditembuskannya memang itu untuk perisai sosialku. Kalau perempuan untuk perisai sosial mereka ini maksudku perisai sosial mereka tuh nggak terlalu kuat amat, mendingan tapi nggak terlalu kuat. Yang kuat perisai sosialnya biasanya umum laki-laki. Nah laki-laki biasanya nggak terlalu terpengaruh. Kalau perempuan iya terpengaruh, kalau mereka nggak bisa membedakan, nggak bisa menahan apapun, nggak bisa mengolah diri pun. Nah ini repot. Terlebih lagi hanya sentuhan dada untuk perempuan, gua aja nggak bisa trauma aja untuk apa nggak bisa menahan diri. Aduh hai. Pokoknya begitulah. Kalau bisa kalau perempuan ya ajak temanmu. Teman apa laki-laki atau perempuan kah? Ajak aja. Daripada kamu diganggu sama anak nakal itu, kurang aja. Apalagi kamu tuh masih baru aja ketemuan, udah diganggu opatnya. Bawa aja kalau begitu untuk laki-laki, bawa aja uang laki-laki dan perempuan juga sama, bawa aja untuk laki-laki dan perempuan nih. Repotkan aja mereka berdua nih. Aduh, begitulah pokoknya. Ada bang buhian nih, gak bisa dipanggil temannya, berpikiran aja gak bisa. Astagfirullahaladzim, masya Allah, pusingnya minta ampun. Tenangkan dirimu, jangan marah nanti cepat tua. Maaf banget, wow, maaf banget. Yang gini lah, karena kebiasaan anak-anak sekarang, anak-anak sampai banyak teman-temanku sekarang, memang gitulah. Sama dia aja nggak bisa, apa lagi cara bisa komunikasi dengan orang. Ya, pokoknya begitu guys, pokoknya jangan terbawa emosi lah, pokoknya santai aja, enggak kamu nggak usah bawa ambil hati ya, mereka hanya bercanda atau ketahuan, biar diamkan aja, nggak usah dilawan, ngapalkan ke guru, bodoh amat, nggak usah didengarin. Maaf banget, aku tuh sedikit kasar dan tersinggung karena memang itu bui yang motivasinya itu ada positifnya daripada kalian cuma diem dan kesakitan. Ya itu kalian bisa lakukan kalau sebagai murid. Kalau yang dewasa biasa diem kan, nggak usah fokuskan karena mereka paling hanya karena buang-buang waktu itu aja. Begitu guys, kalau untuk sekarang untuk cara psikologis antara kita perempuan sama aja. Nah inilah aku ya kan bagian ini kenapa kalian itu apa seperti osmosis kan memang untuk apa ibaratnya seperti apa tuh ya, bisa dibilang apa tuh bentar, apa tuh ya, saya ingat bentar, bisa dibilang apa tuh,
bukannya merawat diri lah, benar. Nah, karena itu aku masih kasihan juga dengan kalian juga kalian ini kasihan banget. Ya, pokoknya kalian punya teman seperti itu, kalian ada kesakitan, rasa sakit sendirian, nggak usah kalian kesakitan, luapkan aja di rumah. Karena kalian tuh udah berhak juga makannya. Sebagai kalian udah tahu menahannya terlalu lama banget. Jangan ditahan, biarkan itu diluapkan dan biarkan itu dikeluarkan. Karena kalian udah tahu menahannya terlalu lama. Orang yang biasanya menahan terlalu lama biasanya terpendam dan trauma. Jadi kalian luapkan saja, jangan diam karena itu malah akan membuat momen kebahagiaanmu itu semakin tenang dan tidak terlalu terbebani. Karena kalian itu sudah tahu masa depan tuh keras. Oh, kalian tidak urus di masa lalu juga. Nggak bisa langsung ke masa depan, nggak bisa. Kan gitu memang jadi nggak lama loh. Aduh. Ya begitu guys, jangan tahu banyak pikir-pikir untuk sampaikan santai aja. Oh ya, kalau untuk urusan apakah kalian boleh seperti ini untuk diumuman gitu, sebenarnya begini, ada beberapa negara yang boleh, ada yang negara juga membatasi, ada juga yang menganggap tak boleh kalau masih di bawah umur. Yang tidak boleh itu biasanya seperti Indonesia maupun Malaysia, mereka nggak berhak karena itu untuk menjaga kehormatannya mereka berdua, mereka pakai kehidupan biar nggak terlalu fokus ke hal yang begituan sampai jadi ya kehamilan dengan tidak terduga. Waduh, ya itulah untuk khusus perempuan dan laki-laki. Khusus perempuan juga, untuk laki-laki juga sama, tidak boleh sama begitu macam gitu. Oke, kalau di Amerika seperti mereka ini, Amerika biasanya mereka nggak masalah, biasanya itu memang untuk menganggap wajar asalkan nggak berlebihan biasanya. Nah, umum begitu, biar nggak kata seperti apa, boleh mandiri dan sedikit ada kebebasan untuk muslim masalah, tapi masalahnya cuman ada terletak pada batasan biar nggak seperti murkai. Nah, itu boleh aja kalau di situ. Pipin kurang tahu, tapi kebanyakan hampir mirip, sebagian mirip Indonesia lah, hampir mirip lah. Pokoknya negara lain ada yang memiliki boleh bebas tapi dibatasi, boleh juga mereka diberi kebebasan, cuman sebenarnya kehidupan itu mereka dibatasi biar nggak bahaya ke pergaulan bebas. Ada juga yang tidak boleh sama sekali karena itu untuk generasi yang penerus masa depan suatu nanti. Nah gitu, yang di kategori tadi itu udah aku sebutkan tadi, Indonesia, Malaysia itu untuk penerus generasi berikutnya kalau memang mereka fokusnya untuk masa depan daripada fokus bacaan dulu. USA sama Amerika Serikat dengan Amerika biasa, Amerika manapun, biasanya mereka tuh apa, bisa bilang ya, biasanya mereka lebih fokus ke pertemanan dan persaudaraan, tapi juga mengingat harga dirinya perempuan hingga laki-laki juga di mana letaknya, supaya mereka tuh enggak baik ke kepagaan bebas. Arab juga lebih fokus ke mirip Indonesia untuk tidak fokus bacaan dulu, karena memang itu dianggap alam banget kalau untuk kehamilan di luar nikah. Nah itu hati-hati. Apalagi Spanyol mirip lah, hampir mendingan lah seperti mereka, masih mendingan. Tapi sebagian juga ada masih mengikut sebagian Indonesia untuk jaga batasan. Oke, pokoknya di seluruh negara ada yang boleh diberi kebebasan hidup dan kebebasan untuk berteman, tapi cuman untuk dibatasi supaya tidak berakhir kebegawan bebas. Sedangkan untuk negara yang tidak boleh ada kebebasan hidup, ada kebebasan hidup sama kebebasan berteman tuh biasanya untuk jaga batasan keselamatan juga. Nah itu ada karena itu memang untuk diperketatkan lebih. Tapi kalau untuk di sini aku tuh biasanya biar aku tuh sebenarnya begini, gimana ya, aku
mau buat si Lola tuh sama banget, alias gak mau buat Lola tuh sangat tersinggung. Tapi aku tuh kalau waktu lihat si postingan Lola nih, gimana ya, mungkin dia ada dengar di waktu aku di video shot, tapi ini aku dengar, aku beritahu aja. Bagaimana ya, di waktu postingan yang kemarin nih aku lihat nih, aku tunjukkan tadi sempat waktu pembuatan video pertama awal untuk Jaden itu. Iya, bertemannya hanya untuk berteman aja. Saking bertemannya itu mah, damai ya, berteman dan ingat batasan sampai mana, asalkan dia nggak tahu boleh tahu menggoda. Aku harap dia nggak marah. Kalau sampai marah, aku pula yang disahkannya. Amin. Pokoknya kalau untuk contoh begitu, sebenarnya untuk aku bisa memanajemen alias mengatasi itu secara pribadi nih, harus untuk saya sendiri. Sebenarnya pertama aku tuh mengurusnya dengan cara tidak terlalu memikirkannya, karena itu urusan mereka dan hak mereka, bukan urusanku. Karena gini, urusan orang biasanya urusan orang, urusanku ya, berarti urusan orangnya bukan urusanku juga, ngapain aku urusi. Karena aku itu masih Islam, aku biasanya cuma nganggap, biasa mereka udah serasi deh, begitulah untuk pikiranku. Tapi di hatiku mengatakan, bagaimana, aku belum siap untuk makan itu. Ya itulah, secara pribadi beneran dikatakan di hatiku, beneran. Ini yang kedua, aku tuh sebenarnya tipenya extrovert, alias lebih ke ambivert dominan ke extrovert, alias ambivert to extrovert. Ya, kalau ambivert ke introvert pasti tersinggung dan kaget karena memang itu di bawah umur. Tapi kalau yang ambivert dominannya extrovert, seperti aku nih biasanya menganggap itu tidak masalah, karena memang itu menjaga diri mereka juga. Aku tuh nggak terlalu terpancing untuk itu, karena aku tuh sebenarnya hanya melihat apa yang aku lihat aja, lalu aku tuh simpan tuh pribadi, udah nggak usah aku usi, karena itu memang untuk hak mereka. Oke. Karena itu mengenai untuk masa depanku, apakah aku langsung berpikir akan begitu atau aku nggak usah, atau simpan itu pribadi, nggak usah aku bagikan ke orang, biar ini sebagai pribadi tempat mana. Oke. Yang ketiga nih, aku tuh sebenarnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak perlu, mana yang mau luapkan reaksinya, mana yang dianggap biasa aja. Nah, itu bisa aja aku bedakan. Untuk postingan postingan si Lola ini biasanya aku sempat lihat tentang bagian Jaiden dan Jeso tuh berjaman langsung di waktu di posting gacha cupnya. Aku anggap itu tidak perlu aku lakukan. Aku menganggap itu enggak terlalu buruk, tapi itu baik untuk urusan mereka. Tapi juga bukan urusanku juga. Juga mereka tuh sebenarnya bisa dibilang aku tuh tipenya enggak terlalu mengikuti orang, enggak. Aku tuh biasanya menganggap biasa aja, wajar saja, itu aja. Aku tuh enggak tahu terfokus di situ, oke? Yang keempat, aku tuh sebenarnya tipe orangnya bukan pendiam lah, aku tuh tipenya banyak bicara. Nawannya banyak bicara ini biasanya anggap ini seperti hampir suami istri deh. Seperti pacar kayak perempuan beneran. Wah, gitu kah? Pokoknya begitu, karena orang banyak bicara biasanya nganggap itu urusan mereka dan mereka punya hak. Aduh. Ya hampir jatuh. Ya karena itu memang mereka punya hak untuk jaga daripada menyakiti orang yang biasanya cuma diem ya, mereka hanya simpan di pribadi, nggak mau banyak ngomong, nggak takut, aku udah mau melihat ini, tapi itu biasanya terlalu membuatnya terpendam. Kalau banyak bicara seperti aku biasa nggak masalah, biasanya aku sangat anggap mereka itu serasi aja seperti teman, bukan seperti pacar gitu, bukan, mereka hanya seperti teman gitu. Nggak, oke, berikutnya
Yang kelima ini biasanya aku tipe orangnya mudah beradaptasi. Nah, orang yang mudah beradaptasi itu biasanya orang yang lebih suka ambivert sama extrovert umumnya. Nah, aku tuh tipenya sangat mudah beradaptasi alias mudah sekali menerima apa adanya, bukan menerima apa yang aku lihat. Karena aku tuh buat kontennya tuh bukan apa yang aku lihat, tapi apa adanya aku miliki. Dan juga aku tuh berteman juga apa adanya, bukan apa yang aku lihat. Aku juga belajar apa yang aku miliki itu apa adanya, bukan apa yang aku lihat. Pokoknya seterusnya. Karena itu memang untuk membuat kamu tenang, tidak stres, untuk menghargai batasan orang itu dari mana. Oke? Karena itulah kamu pasti akan dihargai orang juga. Kalau kamu menghargai mereka juga. Oke? Karena itu paling penting dan tidak boleh dilupakan. Oke, ini yang terakhir ke-6 aja. Yang ke-6, aku tuh sebenarnya tipe orangnya mudah sekali bergaul, tapi awalnya bergaul sebatasnya itu hanya sebagai tas kebaikan dan juga positif, bukan negatif. Nah, aku tuh mudah sekali yang bergaul dan mudah berteman. Kalau yang temannya positif, baik banget, dia baik banget orangnya. Teman-teman juga baik banget. Tapi juga aku bisa bedakan mana yang temannya tidak baik seperti yang anak-anak itu. Nah, itu nggak usah ditemani. Hanya cuma urusan Jaiden dan Deso. Hah? Apa mereka lakukan seperti? Hah? Kenapa mereka seperti itu? Yang mana? Paling mereka itu urusan mereka. Bagus sih mereka dapat sebagai teman, keren. Nah, gitu aja karena aku tuh sebenarnya dalam hatiku sebenarnya terkejut aja, tapi untuk jaga hati teman biasanya anggap itu hanya sebagai urusan mereka, urusan pribadi dan urusan mereka tuh punya hak lah. Orang Indonesia kayak aku enggak, aku biasanya cuma hanya menganggap itu serasi aja seperti teman, bukan pacar deh. Oke? Kalau bisa begini, aku tuh bukannya menyinggung si Lola, bukan. Aku tuh sebenarnya begini, aku tuh nggak menyinggung seseorang apalagi si Lola enggak. Aku tuh sebenarnya terkejut aja apa yang aku lihat tuh sebenarnya seperti hanya game kah atau apa, pokoknya itu enggak terlalu aku fokuskan. Aku fokusnya yang lebih fokus pada